Oke, setelah semuanya kalian sudah memodelkan tangki-tangkinya dan sudah tervalidasi dengan kebutuhan tangki sesuai dengan volume tangki yang terbentuk, kalian akan memvalidasi LWT-nya dengan DWT baru, di mana DWT baru ini didapatkan dari volume asli dari tangki yang sudah terbentuk ya, dengan kriteria yang masih terpenuhi. Kalau sudah terbentuk semua, berarti untuk perhitungan awal keseluruhan ini sudah selesai dilakukan. Lalu setelah itu eh, akan mulai untuk masuk ke tahap analisis, awal dari tahap analisis. Tapi sebelum itu, setelah kalian melakukan ini, pemvalidasian terakhir, kalian perlu kembali lagi ke file maksud modeler yang formatnya .msd, di mana model itu yang digunakan di maksud stability. Nah, di sini aku contohkan, kalian itu perlu menambahkan desain grid sesuai dengan ukuran framing kalian. Jadi, kalian bisa masuk ke file modeler kalian yang kalian gunakan di maksud stability, yang sudah ada kompartemen-kompartemennya itu. Kalau kalian sudah masuk, nanti bentuknya akan seperti ini ya, seperti modeler biasa, cuman di bagian properties ini ada properties tambahan namanya compartmentation. Jadi di sini adalah beberapa folder-folder kompartemen atau tangki yang sudah kalian definisikan di maksud stability sebelumnya, itu masuk ke file maksud modeler ini. Nah, kalian sebenarnya cuma tinggal menambahkan desain grid saja. Jadi desain grid yang kalian buat itu uh, dari sebelumnya kita menggunakan desain grid station untuk yang section atau memanjang itu menggunakan station 1 sampai station 20, ada station AP, station FP. Nah, sekarang desain gridnya ini didefinisikannya bukan per station tapi per nomor frame. Jadi di sini di label ini ada nomor frame min 7, min 6, min 5 sampai di nomor frame nomor 0 itu berarti di AP, lalu sampai ke nomor frame paling depan. Nah, ini kalian silakan definisikan sendiri, di mana 0 itu berarti berada pada posisi AP, ya, tetap berada pada zero point-nya. Frame nomor frame 0 itu berada di koordinat 0 secara memanjang. Lalu frame min 1 berarti negatif ke belakang, jarak satu frame dari frame 0 ke frame min 1 itu adalah 0,7 meter. Itu didapat dari sini ya. Jarak dari 0 ke min 1 itu adalah 0,7 meter. Dan seterusnya, kalian perlu mendefinisikan nomor-nomor frame ini. Ini adalah nomor frame min 7, itu min 4,9. Dan sampai ke nomor frame paling depan, 308. Ya, atau kalau di model kalian ya nomor frame kalian. Itu panjangnya relatif terhadap zero point yang ada di sini. Jadi nanti kalian akan memiliki garis section yang sangat banyak seperti ini. Oke. Jadi akan terbentuk garis section yang seperti ini ya. Ini adalah garis-garis section per nomor frame. Jadi kalau dilihat di sini adalah ini garis nomor frame nomor 304, bisa dilihat di pojok bawah sini. 304, 303, 302, 301, 300 dan seterusnya. Akan terbentuk section yang seperti ini. Lalu setelah maksud modeler tadi kalian udah memasang desain grid yang sesuai dengan nomor frame, kalian boleh kembali lagi ke maksud stability. Ya, di maksud stability ini kalian bisa membuka file yang sama yang tadi yang digunakan di maksud modeler, sehingga kompartemen-kompartemen kalian ini masih terdefinisikan di sini. Nah, lalu di sini kalian eh, ke bagian analisis, lalu ke recalculate hull section. Nah, di sini kalian pilih bagian apa ya istilahnya, Maxsurf itu ngebaca bentuk kapal itu berdasarkan apa? Apakah dengan membaginya dia ke dalam 50 station, membagi ke dalam 100 station, membagi ke 200 station, atau
kalau yang lebih detail membagi ke 500 station. Nah, di sini karena kalian sudah membagi kapal kalian dengan bentuk frame kalian, kalau di aku tadi total ada 300-an frame, jadi aku langsung pakai aja use model design grid station position. Terus surface precisionnya boleh dikasih ke highest. Gitu ya. Lalu setelah kita sudah mendefinisikan design grid ya, yang baru untuk maksud stability juga, kita sekarang perlu memodelkan komponen LWT di maksud stability. Sebelumnya kan yang kita modelkan adalah komponen-komponen DWT tuh. Jadi seperti tangki-tangki, kompartemen lain itu kita memodelkannya semuanya adalah komponen DWT. Nah, padahal kapal itu komponennya nggak cuma DWT, tapi ada LWT-nya juga yang juga membebani kapal itu. Nah, kita memodelkan komponen LWT itu gimana caranya? Oke, kalau komponen DWT yang kita modelkan itu kan bentuknya tangki ya. Itu kayak yang aku highlight di sini. Nah, yang aku highlight ini sekarang itu adalah komponen-komponen LWT yang kita definisikan sendiri propertinya. Ini. Nah, cara cara nambahkan kayak gini tuh gimana? Kalian tinggal pencet Ctrl A. Nanti akan menambahkan item ya. Jadi ada beberapa kolom yang bisa kalian isi. Pertama kolom namanya, jumlahnya berapa, berat massa berat dari item ini berapa dalam satuan ton. Kemudian total beratnya ini adalah perkalian dari jumlah dikalikan berat satuannya. Misalkan kalau satuannya 10 ton, sini total mass-nya itu 10 ton. Kalau di sini ada 3 item, maka bentuknya totalnya 30. Lalu ke sini. Di sini ada longitudinal arm. Terus lalu kalau digeser, di sini ada transverse arm yang bisa kita isi. Lalu ada vertical arm yang bisa kita isi juga. Nah, yang ada arm-armnya ini apa sih? Jadi yang ada armnya, longitudinal arm, transverse arm, dan vertical arm itu adalah letak dari center of gravity item ini. Jadi item yang kita definisikan ini, center of gravity-nya ada di mana? Relatif terhadap zero point-nya. Nah, terus ini apa? Ada after limit sama forward limit. Oke, mungkin di video ini sudah muncul kolom ini, tapi di maksud stability kalian mungkin belum ada. Itu cara munculinnya, kalian bisa ke display, ke data format, lalu kalian uncheck yang bagian ini. Atau kalian samakan aja properti yang dicentang apa aja mirip kayak punyaku ini. Jadi yang di sini tuh dia kalian uncheck. Nanti akan muncul after limit sama forward limit. Nah, forward limit itu apa? Forward limit itu adalah di mana kita mendefinisikan berat yang kita bebani di sini. Berat ini itu membebani bagian kapal dari panjang sekian sampai panjang sekian gitu ya. Dimulai dari panjang sekian sampai ke panjang sekian. Oke, aku tunjukkan aja ilustrasinya. Oke, katakanlah kita punya suatu frame ya. Kita punya frame misalkan frame 0, frame min 1, frame min 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katakanlah masing-masing frame ini jaraknya 1 meteran semua. Oke, berarti dari sini ke sini itu 8 meter. Dari sini ke sini itu min 2 meter. Oke, berarti di sini itu adalah AP, ya, frame 0. Oke, aku mau contohkan aja. Jadi pertama, tadi kita mau membuat LWT, komponen LWT. Di mana komponen-komponen LWT itu kita sudah punya data-datanya, kayak berat halnya berapa, berat superstructure berapa, kemudian berat mesin berapa, fitting itu berapa, kayak gitu ya. Berat kit itu berapa. Oke, aku contohkan satu, mendefinisikan komponen LWT dari skid.
Di sini aku ada contoh skit ya. Ada contoh skit. Nah, misalkan skit 1. Kalau kita lihat di AutoCAD, skit 1 kita misalkan skit 1 itu mana ya? Oke, ini ya. Skit 1 kita lihat panjangnya 28,8. Oke, anggap aja skit 1 ini untuk aku contohin panjangnya cuma 5 meter. Nah, pertama kita ketik dulu di sini itu skit 1. Beratnya berapa? Oke, kita cek beratnya berapa skit 1. 183 ton. 108,3 ton. Ada berapa jumlahnya skitnya? Ada 1. Jadi total beratnya cuma 108,3 ton. Nah, oke. Skit 1 LCG-nya ada di mana, TCG-nya ada di mana, sama VCG-nya ada di mana. Oke, kita bisa sebenarnya bisa kita lihat LCG-nya skit 1 itu diukur dari tengahnya skit ke sini ya, ke frame 0. Jadi kalau aku misalkan di sini aku gambar skit 1, itu mungkin gambarnya bentuknya kayak gini. Nah, di sini itu skit 1. Nah, di sini beratnya 108,3. Nah, oke. Misalkan skit 1 ya. Nah, skit 1 senternya itu ada di sini. Titik tengahnya itu ada di sini. Berarti LCG-nya itu ada di panjang sekian. Oke, let's say panjangnya ini pas banget sama frame-nya. Panjang total LCG-nya, posisi LCG-nya itu pas banget sama frame. Katakanlah di frame nomor 5. Tadi kita ingat frame-nya ini panjangnya tiap 1 meteran ya. Berarti LCG-nya atau long arm-nya itu adalah 5 meter. Itu ya. Berarti di sini kita tulis misalkan longitudinal arm-nya itu adalah 5 meter ke depan. Oke, 5 meter ke depan dari titik 0 atau titik AP. Ini pemisalan aja ya. Lalu transverse arm. Oke, kalau memang skit 1 kalian posisinya ada di tengah-tengah, maka center of gravity-nya secara transversal itu adalah 0. Tapi kalau skit 1 kalian ini misalkan lebih condong ke port side atau ke starboard, berarti skit 1-nya positif ke kanan untuk transverse-nya atau negatif ke kiri untuk posisi transverse-nya. Jadi dilihat dari centernya ke center line. Oke, anggap aja sekarang ini kita pakai perbedaan 9 meter dan posisinya port side itu di kiri, itu negatif, starboard positif. Berarti tadi kan ini di sebelah starboard ya, itu pakai 9 meter katakanlah, 9,0 sekian ya. Nggak aku tulis lengkap. Oke. Lalu untuk vertikalnya, untuk skid kalian bisa ukur dari kill sampai ke posisi diagonal centernya ini ya. Posisi di sini itu berapa? 27,5 misalkan. Jadi untuk vertikalnya, posisi center of gravity secara vertikal itu ada di 27,5 dari kill. Ya. Nah, sekarang kalian sudah mendefinisikan si skid ini tadi. Dia center of gravity secara longitudinal ada di panjang 5, ada di frame 5 ini tadi. Terus secara vertikal tadi ada di ketinggian 27,5, terus secara transverse ada di lebar 9 meter gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dari long arm, trans arm sama vertical arm. Jadi di sini kalian menentukan komponen longitudinal arm atau center of gravity-nya, longitudinal center of gravity,
LCG, TCG, dan VCG untuk skit 1 ini. Lalu di sini ada after limit sama forward limit. Ini tuh apa? Ini tuh artinya bentuk dari skit 1 itu membebani dari panjang berapa sampai ke berapa. Nah, beban yang menimpa kapal dari skit 1 itu dimulai dari sini sampai berakhir di sini. Ini kalau ditarik garis mungkin pas di frame 3, di sini pas di frame 7 gitu ya. Jadi, after limit dan forward limit itu apa? After itu adalah bagian belakang dari skit ini yang membebani kapal. Jadi ini adalah after limitnya. Di sini adalah forward limit. Nah, after limit di sini, let's say dudukan dari skit ini pas berhenti di frame 3, berarti jaraknya adalah 3 meter ya. 3 meter. Nah, after limit ini kita kasih di 3 meter. Lalu forward limit di sini pas berhenti di frame 7, katakanlah ini di 7 meter. Kita kasih forward limitnya di 7 meter. Jadi, sekarang kita bisa baca skit 1 beratnya sekian, jumlahnya 1, itu membebani mulai dari membebani mulai dari panjang 3 meter sampai ke panjang 7 meter dari zero point. Ya, dari panjang 3 meter ke 7 meter beban dari skitnya. Tapi posisi center of gravity-nya untuk LCG-nya ada di panjang 5 meter, TJG-nya di 9 meter, dan vertical arm-nya di 27,5 meter. Kayak gitu. Nah, lalu ada beberapa contoh lagi. Nggak selamanya center of gravity itu berada di tengah-tengah dari bentuk titiknya ya. Misalkan di sini. Bisa juga contohnya kayak helideck. Helideck di sini center of gravity-nya itu ada di sekitar sini. Di sekitar sini ya. Tapi yang membebani kapal after limitnya itu hanya dari sini sampai sini. Nah, jadi center of gravity-nya di luar area apa istilahnya? Area pijakannya gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tetap kalian cari after limitnya di sini berapa sampai ke forward limitnya, lalu dicari juga posisi center of gravity-nya di sini berapa. Tapi akan muncul tanda merah ya, kayak gini. Helideck contohnya, itu posisi longitudinal arm-nya kayak ini tadi, posisinya itu lebih ke belakang daripada posisi pijakannya. Jadi ini LCG-nya lebih ke belakang, sementara posisi pijakannya cuman min 4,9. Di sini min 4,9 sampai ke 3,5 meter. 3,5 meter karena sudah melebihi AP ya, jadi nilainya positif. Jadi posisi depannya ini di 3,5 meter, tapi LCG-nya ini masih lebih di belakang dari posisi pijakannya. Maka dari situ nanti akan muncul tanda merah. Itu nggak apa-apa. Kalau ada warning kayak gitu juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu kalau kalian salah 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 nambahkan misalkan ya, kalian ke double, waduh ke double nih, ini cara ngapusnya gimana? Kalian nggak bisa ngehapus di sini, nggak bisa mencet delete, itu nggak bisa. Kalian harus ngehapus kolomnya ini. Di sini kolom yang harus kalian hapus. Jadi misalkan tadi ke delete ya, delete, nggak sengaja kelebihan yang ditambahkan, kalian hapusnya langsung dari kolom ini. Jadi kalian pilih nomor kolomnya, baru kalian pencet delete. Itu nanti akan ngehapus di sini. Nah, aku akan coba jelasin untuk komponen LWT ini gimana cara dapetin beberapa komponennya. Oke, untuk hal sendiri kita sudah tahu masanya dari perhitungan. Ya, nih sekitar 15.000. Jumlahnya 1, kulit kapal kita 1 jumlahnya. Nah, longitudinal arm-nya ini didapat dari mana? Ini aku kemarin pakai perkiraan. Jadi longitudinal arm itu adalah
eh ini ya, kalau dilihat kapalku yang nah ini nih. Nah, posisi center of gravity dari kulit kapalku itu dilihat dari sini. Jadi posisi ini, posisi center of gravity ini atau LCG-nya itu diambil dari mana? Diambil dari LCB. LCB ketika kapalnya itu ditenggelamkan setinggi dek. Jadi kalau sebelumnya kan kita nenggelamin kapal setinggi draft maksimum ya. Nah, kalau kalau kita nenggelamin kapalnya setinggi dek, nanti akan bisa ketemu LCB, TCB, dan VCB di kondisi kapal yang tenggelam seutuhnya dari dek. Nah, di sini pakai asumsi aja kemarin aku, di mana kulit kapal itu aku ambil nilai center of gravity-nya sama dengan nilai center of buoyancy ketika kapal itu ditenggelamkan setinggi dek. Gini. Jadi kurang lebih center of gravity dari uh, hal kapal itu doang itu ya segini gitu. Jadi ini adalah posisi LCB ketika draftnya itu setinggi dek kapal. Kemudian ini karena kapal kita simetris jadi nggak ada center of gravity yang offset ke kiri atau ke kanan, jadinya 0. Kemudian ini vertical gravity-nya sama, bisa dicari pakai VCB, itu kalau aku kemarin. Lalu after limit sama forward limit itu ujung belakang di sini ya, after limit banget sampai ke forward limit di sini. Jadi sepanjang frame, mulai dari frame paling ujung sampai frame paling depan itu adalah uh, pendefinisian after limit kapal dan forward limitnya kapal. Jadi karena kulit kapal mulai dari ujung sampai ujung, maka forward limit dan after limitnya juga dari ujung sampai ujung. After limit dan forward limitnya. Lalu untuk superstructure, di sini ada kita punya perhitungan total dari superstructure-nya. 11.000 di sini 1.100 ton. Ya, 1.100 ton, jumlahnya 1. Superstructure ini adalah bentuk utuh dari total superstructure ini. Tanpa crane, tanpa ini ya, apa namanya, lifeboat. Jadi bentuk superstructure bangunannya itu beratnya 1.100 ton. Center of gravity-nya ya dikira-kira ada di tengahnya sini. Di tengah-tengahnya sini ya. Ini kalau di ilustrasi center LCG-nya ada di tengah-tengah sini. VCG-nya ada di tengah-tengah sini. Jadi kalau misalkan diibaratin ini bentuknya kubus gini ya. Nah, center of gravity-nya kira-kira ada di sini. Di sekitaran sini. LCG, TCG, VCG-nya bisa dicari dari LCG-nya dari 0 frame 0 berapa, TCG-nya dari kill ini berapa. Kurang lebih kayak gini. Jadi sudah satu komponen gini ya. Oke, kalian tambahkan superstructure sekian. Kemudian engine room. Di sini engine room ini yang utama ada mesin ya. Ada permesinan total. Jadi di engine room itu ada mesin sama generator kalau punya aku ya. Nah, ini berat total dari keduanya itu 490 ton. Posisinya di sini LCG-nya bisa kalian estimasi sendiri. After limitnya, nah mesin ini membebani dari panjang berapa, gitu ya. Membebani dari mana sampai mana, gitu. Kemudian di sini juga forward limit, transverse arm karena pas di center 0, vertical arm dari kill dan seterusnya. Nah, untuk crane ini karena crane relatif area pijakannya itu kecil ya, karena tiang dari crane itu kecil, maka eh, area after dan forward limitnya itu relatif kecil juga. Jadi di sini bahkan bisa dibilang berada di titik yang sama ya untuk crane. Jadi kalian punya crane,
tiang dari crane ini, mana sih? Ya, tiang dari crane ini itu kalau kalian mau bisa cari juga panjangnya after limit dan forward limit. Tapi di sini aku kemarin nggak definisikan after limit sama forward limitnya, kayaknya lupa deh. Jadi long armnya itu ya seperti biasa COG, TCG, VCG-nya. Nah, untuk area pijakannya kalian bisa lihat posisi pijakan dari tiang crane-nya itu. Oke, dan seterusnya. Nah, disinilah ini komponen-komponen LWT-nya. Nilai masanya itu akan tetap ya. Nilai masanya akan tetap, nilai TCG, nilai COG-nya pun juga akan tetap. Seperti itu. Oke. Nah, untuk beberapa komponen lain kayak contohnya ada piping electrical ya. Ini memang kita sudah punya datanya ya untuk piping electrical berapa. Tapi posisinya itu di mana? Nah, kemarin pakai uh, pakai asumsi juga aku. Piping ini adalah piping pasti dibutuhkan dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi kemarin untuk piping jaraknya itu sama kayak hull. Jadi after limitnya mulai dari sini sampai forward limitnya ke depan. Lalu center of gravity-nya juga mirip kayak punyanya hull. Untuk selain piping ada electrical. Electrical kurang lebih sama untuk limit-limitnya dan juga LCG-nya. Lalu provision. Nah, provision ini adalah barang-barang bawaan. Nah, barang-barang bawaan itu adanya di area superstructure. Jadi kalian bisa menyebarkan provision itu di area-area bawaan. Ini ya, di area-area akomodasi. Jadi panjangnya bisa dari sini sampai sini gitu. Lalu untuk crew in effect itu juga di area-area akomodasi sini, sama seperti superstructure. Lalu untuk spare part ada di area kamar mesin. Kurang lebih kayak gitu. Di situ kalian bisa mendefinisikan sendiri masing-masing LCG, TCG, VCG dan juga limit after dan forwardnya. Seperti itu. Nah, di sini kalian sudah punya dua komponen yaitu LWT dan DWT. Jadi harusnya ketika DWT-nya 100% semua atau untuk payload-nya 98% dan DWT lainnya 100%, harusnya kalian akan ketemu total massa yang dimana total massa ini adalah displacement di luar water ballast tank ya. Jadi ingat water ballast tanknya tidak masuk ke perhitungan DWT, tapi tetap didefinisikan sebagai tangki. Nah, harusnya totalnya ini adalah ketemu displacement kalian. Seperti itu.